Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang barisan dan deret geometri. Jadi ada beberapa tujuan ya yang akan kita capai. Nah, yang pertama kita dapat paham tentang barisan geometri, jadi tahu ciri-cirinya yang seperti apa. Terus yang kedua dapat menentukan rumus suku ke n suatu barisan geometri. Jadi nanti kita tahu rumus untuk UN-nya bagaimana. Terus dapat menentukan suku ke n, terus paham tentang deret geometri, dan juga kita dapat menentukan rumus jumlah n suku pertama atau Sn ya, tapi untuk deret geometri. Nah, kita amati dulu ya. Ini ada dua pola barisan. Nah, coba diamati yang A bagaimana, yang B bagaimana. Nah, untuk yang A ini kan dari 3 ke 6 ya. Coba kita pakai penjumlahan. Coba dari 3 ke 6 itu kan ditambah 3, dari 6 ke 9 itu ditambah 3, dari 9 ke 12 itu ditambah 3. Nah, karena penambahannya tetap, ini berarti yang A itu dinamakan barisan aritmatika. Nah, seperti pertemuan sebelumnya ya. Nah, sekarang yang B coba. Yang B kalau kita pakai penjumlahan coba 2 ke 4 ditambah 2. Ini 4 ke 8 ditambah 4. Ini ditambah 8. Ini ditambah 16. Oh, berarti kan ini enggak tetap ya penjumlahannya ya. Coba kita kalau pakai perkalian coba. Dari 2 ke 4 itu dikali berapa? Nah, ini kan dikali 2. Dari 4 ke 8 dikali 2. Ini dikali 2, ini dikali 2. Nah, inilah yang dinamakan sebagai barisan geometri. Barisan geometri. Jadi, kalau barisan aritmatika itu kan penjumlahannya ya. Jadi nanti ada ini penjumlahannya itu selalu tetap. Tapi kalau barisan geometri itu perkalian. Jadi ini kelipatannya seperti itu ya. Nah, barisan geometri itu nanti banyak digunakan untuk menghitung luasan, terutama deret ini. Jadi misalnya ada luasan persegi, terus di dalamnya ada persegi lagi. Ya, nanti kita banyak menggunakan rumus Sn untuk barisan untuk deret geometri. Nah, jadi seperti ini. Misalnya nanti ada ini diarsir, nanti luasnya diarsir berapa. Nah, ini nanti kita menggunakan deret. Jadi aplikasinya seperti itu. Nah, coba ya kita tentukan rumus suku ke n untuk barisan geometri. Nah, di sini ada ini ya, pola barisan bilangan 1, 2, 4, 8, 16 dan 32. Nah, kita sepakati ya untuk yang suku pertama itu A. Jadi ini A, terus ini U2, ini U3, U4, U5, U6 begitu. Di sini itu kan berarti U2 kan tadi ini dikalikan 2 ya. Ini kan dikali 2, ini dikali 2, ini kali 2, kali 2 dikali 2. Berarti suku kedua itu bisa kita cari dengan 1 dikali 2. Terus suku ketiga itu berarti bisa dicari dari 1 dikali 2 dikali 2. 2-nya kan sebanyak 2 kali. Berarti 1 dikali 2 kuadrat. Terus suku keempat itu kan berarti 1 dikali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Berarti 1 dikali 2 pangkat 3. Untuk suku 5 berarti 1 dikali 2 pangkat 4. Nah, ini kan sebenarnya kita sudah menemukan polanya ya. Nah, di sini yang tetap itu kan apa? Yang tetap kan 1 1 1 1 itu kan sebagai A ya, 1 itu. Terus ini ada 2 2 2 2 2 2. Nah, di sini kalau kemarin itu di barisan aritmatika itu kan namanya beda. Kalau di sini namanya rasio. Jadi R itu rasio ya. R itu rasio. R adalah rasio. Nah, rasio itu dicari dari UN dibagi UN dikurangi 1. Maksudnya bagaimana ini? Ya, misalnya kita pakai U2, nah berarti U2 dibagi U1. Contohnya ini U2 kan 2 ya. 2 dibagi 1. Nah, itu kan rasio. Atau bisa jadi pakai yang U3 dibagi U2. 4 dibagi 2. Nah, kan hasilnya sama. 8 dibagi 4 juga sama. 16 bagi 8 juga hasilnya selalu 2. Nah, inilah yang dinamakan barisan geometri. Nah, dari sini, dari pola ini kita tentukan rumusnya. Nah, rumusnya ini ya. Kalau ini A, ini kan 1, ini U2, ini 1 kali 2, U3 1 kali 2 pangkat 2. Berarti kalau UN yang tetap apa ini? Yang tetap yang 1 1 1 1 itu kan A. Ya kan? Terus 2 2 2 itu apa ini? Ini kan bisa jadi 2 pangkat 0 ya gini ya. Berarti kan ini 2 itu kan sebagai rasio tadi.
Nah, terus di sini kalau 1 ini 0, ini 2, ini 1, ini 3, ini 2, ini 4, 3, 5, 4, 6, 5. Berarti kalau n berarti pangkat n minus 1. Hati-hati ya, ini pangkat ya di atas ya, jangan minus satunya di bawah. Contohnya ini, tentukan suku ke-10 dari barisan geometri di samping. Nah, berarti langsung pakai ini, UN sama dengan A dikali R pangkat n minus 1. Jadi UN sama dengan A dikali R pangkat n minus 1. Tulis dulu ya. Di sini A nya berapa tadi? A nya kan 1 ya kan, berarti 1 dikali rasionya 2, berarti pangkat 10 dikurangi 1. Jadi ini pangkatnya di atas ya, jangan di bawah, jangan minus 1, minus satunya jangan di bawah sini maksudnya. Jadi ini 1 dikali 2 pangkat 9. Nah, 2 pangkat 9 itu berapa? 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 9 kali, berapa? Berarti 512. Jadi suku ke-10 ini kalau misalnya kita lanjutkan nanti dikali 2 kali 2 kali 2 akan dapat kalau suku ke-10 adalah 512. Jadi langsung pakai rumus ini ya anak-anak ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini misalnya ada, saya kasih contoh lagi ya. Tentukan suku ke-8 barisan di atas. Nah, jadi di sini kita analisis dulu, ini geometri atau aritmatika. Jadi 81 ke 27. Nah, ini kan jauh ya ini ya. Kalau aritmatika tentu bukan. Coba ini dari 81 ke 27 itu di apa ini kan dikali sepertiga ya, atau dibagi 3. Jadi sebenarnya dibagi juga bisa, bukan hanya perkalian. Kalau kemarin yang aritmatika kan penjumlahan atau pengurangannya tetap ya. Tapi di sini sebenarnya dibagi juga bisa. Nah, dibagi itu kan sama aja dengan dikali tapi pecahan ya kan. Ini kalau ini kan dibagi 3. Terus ini dibagi 3, ini dibagi 3. Atau misalnya mau perkalian ya berarti ini dikali sepertiga. Ini kali sepertiga, kali sepertiga. Oh, berarti karena perkaliannya tetap, berarti ini barisan geometri. Nah, kita tentukan dulu A-nya berapa. A-nya di sini adalah suku pertama 81. Terus rasio bisa kita cari dari suku kedua bagi suku pertama. Misalnya ini berarti jawabannya adalah 27 dibagi 81. Masing-masing dibagi 9, masing-masing dibagi 27, langsung saja. 27 bagi 27 1, 81 dibagi 27 3. Jadi rasionya adalah 3 ya, sepertiga. Terus langsung kita masukkan ke rumus ya. Ini kan UN sama dengan A kali R pangkat N minus 1. A nya berapa? A nya kan 81 dikali R nya adalah sepertiga ya, pangkat ini dari suku 8 ya, berarti pangkat 8 kurangi 1 berarti 81 dikali sepertiga pangkat 7. Nah, di sini kita memakai konsep itu ya, eksponen ya, sifat-sifat eksponen. 81 itu kan bisa kita nyatakan sebagai 3 pangkat 4 ya. Nah, kalau 1/3 dalam kurung pangkat 7 ini berarti kan 1 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 7 ya. 1 pangkat 7 kan 1, 3 pangkat 7 ya tulis 3 pangkat 7. Berarti 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 7. Nah, kalau pembagian terus bilangan pokoknya sama, itu kan pangkatnya kita kurangkan. Berarti U8 sama dengan 3 pangkat 4 kurangi 7. Berarti 3 pangkat minus 3 ya, 3 pangkat minus 3 itu sama saja dengan 1/3 pangkat 3. Berarti 1/3 pangkat 3 27. Atau misalnya bingung kok kayak gitu Pak, kok ribet banget. Nah, ini kan gini sebenarnya, 3 pangkat 4 itu kan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 ya. Terus 3 pangkat 7 itu kan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 7 kali kan, 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ini kan ada 4, ini ada 7, berarti ini 4 kita coret. Nah, tinggal ini kan sisa 1 ya, soalnya udah kecoret semua, tinggal 1, sisanya 3 kali 3 kali 3, berarti 1/27. Jadi seperti itu ya anak-anak ya. Saya lanjutkan ke yang deret. Jadi kalau deret itu nanti jumlahan ya. Di sini misalnya 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16. Nah, ini kan kita tahu kalau ini deret geometri ya, dari 1 ke 2 dikali 2, ini dikalikan 2 dikalikan 2 dikalikan 2, berarti deret geometri. Nah, kita temukan caranya bagaimana untuk menentukan
jumlah 5 suku pertama. Ini kalau manual kan ya nanti lama ya. Ini untung masih 5. Kalau misalnya nanti jumlah 16 suku pertama. Nah, jadi caranya pakai ini, dan cara ini nanti kita gunakan untuk menemukan rumus SN untuk deret geometri. Jadi ini kan S5 ya, jumlah 5 suku pertama, lambangnya adalah S5. 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16. Nah, kita jumlahkan lagi. Tapi di sini kalau yang kemarin kan kita jumlahkan terus dibalik ya untuk menemukan deret aritmatika. Nah, kalau di sini kita kalikan dengan 2-nya dari mana? 2 ini adalah rasio. Jadi nanti kalikan dengan rasio. Jadi yang 2 ini, yang di sini ya, kalikan R. R-nya tadi rasio itu ya, maksudnya rasionya kan 2. Nah, berarti terus ini kita kurangkan. Nah, cara mengurangkannya bagaimana? Ini seperti ini. Yang bawah kurangi yang atas. Jadi di sini tinggal ini ya, kurangnya 2 dengan 2 kan habis ya. 4 8 8 16 16. Oh, sisanya kan tinggal 32 dan 1. Berarti ini adalah 32 kurangi 1. Nah, ini konsep ini nanti kita gunakan untuk menemukan rumus 32 kurangi 1. Nah, cara ini kita terapkan ke ini ya, untuk SN ya. Kalau jumlah N suku pertama deret geometri berarti seperti ini ya. SN ini kan suku pertama A, suku kedua AR, suku ketiga AR kuadrat, suku keempatnya AR pangkat 3 sampai suku ke N, UN itu kan A kali R pangkat N minus 1. Nah, di sini masing-masing kita kalikan dengan R, berarti RSN sama dengan AR tambah AR kuadrat sampai nanti AR pangkat N. Nah, ini kan kita kalikan dengan R ya, jadi minus 1-nya kan hilang. Nah, sama kita kurangkan ya. Jadi di sini berarti SN dikurangi RSN. Nah, berarti AR sama AR habis, ini habis, ini habis. Nah, ini yang habis dengan sini ya, yang ini. Terus yang ini habis dengan ini. Berarti tinggal A sama ARN. Berarti A dikurangi AR pangkat N. Nah, yang mau kita cari kan rumus SN. Nah, berarti SN itu sama, ini kan SN masing-masing kita keluarkan gini ya. SN berarti ini 1 dikurangi R. Nah, SN dikali 1 kan SN. SN kali R ya RSN ya kan, sama dengan A. Ini A nya kita keluarkan karena masing-masing bentuk ada A. Berarti ini 1 dikurangi R pangkat N. Nah, yang kita cari SN berarti SN sama dengan A dikali 1 minus R pangkat N dibagi 1 dikurangi R. Jadi rumus jumlah N suku pertama deret geometri itu adalah ini ya, saya tulis lagi di sini. SN sama dengan A dikali 1 kurangi R pangkat N dibagi 1 kurangi R. Nah, di sini coba ya langsung kita terapkan ke contoh. Misalnya ini, tentukan jumlah 7 suku pertama dari deret di atas. Dan di sini kita pakai rumus sebelumnya ya, kita sudah ketemu ini kan deret geometri. SN sama dengan A dikali 1 kurangi R pangkat N 1 kurangi R. Sebenarnya di sini kalau misalnya yang tadi kan atas dikurangi bawah ya. Nah, kalau misalnya yang bawah dikurangi atas kan berarti ini yang Rn-nya ada di depan ya. Jadi Rn dikurangi 1 terus R kurangi 1. Jadi sebenarnya rumusnya bisa memakai yang ini atau ini dibalik. Jadi Sn sama dengan A ini R pangkat N minus 1. Tetapi kalau memakai rumus yang ini jangan ketukar sama yang UN. Kalau UN geometri kan ini UN sama dengan A kali R pangkat N minus 1. Jadi minus 1-nya kan di atas. Nah, kadang kalau memakai ini kebalik dengan yang ini. Padahal di sini kan aslinya minus 1-nya kan di bawah, bukan sebagai pangkat dari R. Jadi hati-hati kalau memakai rumus yang ini. Tapi sebenarnya nanti hasilnya sama saja ya. Coba kita cari dengan kedua rumus ini. Berarti di sini kita tentukan dulu A-nya berapa. A-nya kan 3. Terus rasio. Nah, rasio itu U2 dibagi U1 ya. Berarti 9 dibagi 3 sama dengan 3. Kita pakai rumus yang ini coba. Sn berarti langsung pakai ini ya, S7 gitu ya. S7 berarti A-nya kan 3 dikali dalam kurung 1 dikurangi R berarti 3 pangkat 7. Nah, terus dibagi 1 kurangi R, 1 kurangi 3.
Berarti 3 dikali dalam kurung 1 kurangi 3 pangkat 7 berapa? 2187 ya kan. Terus dibagi 1 dikurangi 3 minus 2. Berarti 3 dikali dalam kurung minus ya ini ya 1 dikurangi ini minus 2186 dibagi minus 2. Nah ini negatif dibagi negatif berarti kan hasilnya positif ya. Ini dibagi ini positif, terus nanti kalikan dengan 3, itu hasilnya 3279. Nah coba kita pakai cara yang ini, yang satu lagi, cara 2 gitu ya. Berarti Sn sama dengan A nya 3, terus R nya 3 pangkat 7. Nah ini minus 1 nya di bawah, jangan di atas. Nah, terus dibagi 3 kurangi 1, berarti 3 dikali 2187 kurangi 1 dibagi 2 ya. Nah ini kan masih sama, 3 dikali 2186 dibagi 2. Nah perbedaannya kan di sini nanti, cuma ini negatif bagi negatif kan nanti hasilnya positif. Nah jadi hasilnya tetap sama, begitu ya anak-anak ya. Nah terus selanjutnya akan saya jelaskan tentang deret geometri tak hingga. Deret geometri tak hingga itu bagaimana? Nah jadi ada suatu deret yang kita bisa tentukan jumlahnya. Kalau yang ini kan nanti kalau kita lanjutkan ya 3, 9, 27, 81, nanti kan ini naik terus ya. Jadi nanti kalau misalnya tak hingga, nanti jumlahnya juga tak hingga. Nah tapi kalau misalnya deret geometrinya itu menurun, misalnya seperti ini, 4 ya, 4, terus 2, 1, setengah, 1/4, 1/8, 1/16. Nah kira-kira nanti di sini kan mendekati sampai 1 per bilangan yang banyak banget, kelipatan berapa? Kelipatan setengah ya. Nanti kan akan mendekati 0 kan. Kalau misalnya ini kan akan menuju suatu titik yaitu 0. Nah di sini nanti kita bisa hitung jumlahannya berapa. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa menghitung deret geometri tak hingga itu kalau R-nya itu di antara negatif 1 sampai 1, atau nilai mutlak R itu kurang dari 1. Misalnya berapa? Misalnya 1/3, terus R-nya 1/4, atau negatif juga bisa, misalnya negatif 1/3, negatif 1/4, terus 1/5. Ya, yang penting nanti nilai R-nya itu antara negatif 1 sampai 1. Itu nanti kita bisa hitung deret tak hingganya. Coba ya kita cari untuk deret geometri tak hingga. Ini kita pakai Sn ya. Sn kita ingat kalau Sn adalah A dikali 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 kurangi R. Nah di sini rasionya itu kan setengah ya. Ini kan 2 dibagi 4, rasionya kan setengah. Misalnya N-nya tak hingga, setengah pangkat tak hingga. Berarti kan 1 dibagi 2 pangkat tak hingga kan. 2 pangkat tak hingga itu kan ya bilangan yang gede banget. 1 dibagi tak hingga pasti nanti mendekati 0, pasti 0,00000 gitu. Jadi nanti ini R pangkat N-nya jadi nanti 0 gitu ya. Jadi ini A, ini bisa kita uraikan. A dibagi A dikali 1 kan A dibagi 1 kurangi R, terus dikurangi A dikali R pangkat N, berarti A R pangkat N dibagi 1 kurangi R. Berarti ini untuk Sn ini adalah A dibagi 1 kurangi R. Nah ini kan R-nya tak hingga ya. Oke, saya sebut aja dari sini. Saya tulis ke sini aja. Ini Sn. Terus kalau N-nya tak hingga. Jadi untuk N tak hingga. Tak hingga itu bilangan yang besar banget. Nah, ini lambangnya seperti ini ya, kayak angka 8 tapi dibalik. Jadi Sn sama dengan A dibagi 1 kurangi R dikurangi A R pangkat N dibagi 1 kurangi R. Nah di sini untuk Sn-nya tak hingga kan berarti A dibagi 1 kurangi R. Ini A, ini R pangkat tak hingga. Nah rasionya kan ini nilai mutlak dari R kan kurang dari 1. Jadi kalau misalnya pangkat taknya tak hingga berarti kan nanti R-nya kan 0 nilainya. R pangkat N-nya kan 0. Berarti 1 kurangi R. Misalnya 1/3 pangkat tak hingga pasti nanti mendekati 0. Berarti A 1 kurangi R. Nah A kali 0 kan 0. 0 dibagi 1 kurangi R itu kan berarti 0 teman-teman. Berarti kita udah ketemu rumusnya. Kalau untuk S tak hingga deret geometri rumusnya adalah A dibagi 1 dikurangi R. Nah terus ini ada latihan soal ya, bisa kalian kerjakan. Jadi di sini untuk yang tak hingga nanti ada
yang nomor 4. Nah, atau yang ini kita tentukan dulu coba yang ini. Buat latihan soal ya. Jadi 4, 2, 1 setengah ini jumlahnya berapa ini? Ini S tak hingganya berapa? Satu di sini ya. Ini kan rasionya, ini kan A-nya 4. Nah, terus rasionya kan 2 dibagi 4 ya. Nah, kan setengah ya rasionya. Nah, berarti kan karena rasionya ini dikurang dari 1 atau nilai mutlaknya kurang dari 1, berarti bisa dihitung dari tak hingganya. Berarti S tak hingga sama dengan A dibagi 1 kurangi R. A-nya 4 dibagi 1 kurangi setengah. Berarti 4 dibagi setengah ya kan? 4 dibagi setengah berapa? Nah, kan 8. Jadi ini kalau 4 tambah 2 tambah 1 tambah setengah tambah seterusnya nanti sampai mendekati 0, itu jumlahnya adalah 8. Jadi begitu ya anak-anak ya. Nah, untuk latihan soalnya bisa kalian kerjakan sebagai latihan. Nah, memakai apa? Memakai rumus tadi ya, UN sama SN. Tapi sekarang bedakan dengan yang sudah dipelajari tentang barisan aritmatika. Jadi jangan sampai ketukar rumusnya. Kalau barisan aritmatika pokoknya penjumlahan atau pengurangan itu yang tetap. Tapi kalau geometri itu perkalian atau pembagian. Nah, sudah saya akhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.